Oke, ini update nih untuk modifikasi terbaru dari Land Classy X 2000. Nah, sekarang ini udah ganti sistem termasuk motor controller displaynya. Sekarang hub motornya kayak gini nih. Lebih besar dari existingnya. Powernya kalau di display itu bisa sampai 1700 watt. Nah, tipe hub motornya itu beda. Kalau ini direct drive, jadi dalam hub motornya itu nggak ada gear reduction seperti motor existingnya. Jadi pada saat digunakan di running tuh suaranya halus. Dan displaynya juga ganti. Sekalian update displaynya jadi multicolor. Nah, tampilannya kayak gini nih. Oke. Multicolor di sini ada datanya, ada indikator wattnya berapa dipakai. Nah, kelebihan dari motor ini dari existing nyalain Classy itu dia ampere bisa di set. Ampere bisa di set. Jadi kalau di motor bawaan Land Classy itu dari displaynya seakan-akan bisa di set maksimal ampere berapa, padahal kayaknya nggak ada ngaruhnya. Kalau di sini bisa nih, kita bisa atur maksimum powernya dari 500 sampai 1700. Jadi kalau mau irit tinggal turunin, kalau mau ngebut tinggal dimaksimalin. Nah, yang beda juga ini fungsi throttle dan pedal assistnya itu bisa dipakai berbarengan. Jadi misalnya pas 1, pas 2, pas 3 itu bisa pakai throttle. Jadi misal nih posisi di pas 3, ini bisa saya coba throttle-nya. Nah, dia jalan tuh. Kalau di bawaan Land Classy, kalau mau throttle dinyalain dia harus pas 0. Pas 1, 2, 3 sampai 5 dia hanya pedal assist saja yang nyala. Lalu perbedaan lagi, karena ini direct drive, dia bisa ada sistem regenerative braking. Jadi pada saat untuk ngeremnya, ketika tuas rem ditekan, dia kan ada sensor nih, sensor cut off muncul. Nah, sensor cut off itu langsung berbarengan ngaktifin regenerative brake-nya. Jadi itu sangat membantu sekali. Rem belakang jadi pakem dan harusnya itu nggak ngabisin kampas rem karena ngeremnya dibantu dengan rem regeneratif. Tapi itu hanya aktif kalau saya lihat di sini kalau kecepatannya di atas 17 km per jam. Kalau di bawah 17 km per jam dia rem regeneratifnya nggak aktif, pakai rem aktualnya. Dan regeneratif itu juga nanti bisa sedikit ngecas lah ke baterainya. Jadi pada saat ngerem nih, pada saat kita ngerem kan wattnya harusnya 0 tuh. Tapi karena dia regeneratif nanti dia ada data wattnya. Itu artinya ada power balik yang ke baterainya. Kalau bebannya nggak ada beda, jadi walaupun itu ukurannya lebih besar, beratnya sama motor bawaan motor asli Land Classy itu sebenarnya kayaknya sama aja. Karena ini walaupun lebih lebar, dia lebih tipis, nggak setebal motornya Land Classy. Kelebihannya juga dia itu kontrolernya di dalam. Jadi di bagian sini nih, ini nggak ada controller lagi nih, udah kosong. Paling cuma untuk masukin kabel sisa aja. Sebenarnya kalau untuk Land Classy juga itu nggak terlalu penting karena
Walaupun pakai controller juga, controller bisa dimasukin ke space di sini. Nah, satu minusnya paling lampu jadi nggak ada. Saya harus pakai lampu eksternal karena di paketnya dia nggak disediakan lampu. Walaupun di displaynya ini sepertinya ada fungsi lampu nih. Kalau ditekan plus, nah dia ada fungsi lampu, tapi koneksinya dari kabelnya tuh nggak ada. Mungkin dari controller juga nggak support kali ya. Untuk kecepatan maksimalnya dia nggak beda dengan bawaan Land Classy. Kalau saya cek itu motor aslinya bisa dia maksimal di 45 km per jam. Actual speed ya, dicocokin ke GPS. Di sini dia juga nggak beda jauh. Karena 45 juga udah kencang banget. Nah, kira-kira segini. Nambah dikit aja jadi 48. Ini posisi voltage-nya di 59%. Nah, untuk kapasitas baterai ini bisa dalam persen, bisa juga dalam voltage. Nah, jadi itu kalau yang saya rasakan pakai ini jadi nyaman, suara motornya hening banget, dan ini penggunaannya bisa dipakai sebagai sepeda atau mau dipakai seperti sepeda motor juga enak. Jadi kalau pakai gas full aja juga enak, suaranya nggak berisik dan tarikannya lebih smooth. Kalau motor bawaan Land Classy kan tarikannya agak nyentak tuh di awal, jadi kalau macet-macetan kurang enak. Nah, ini enak banget buat dibawa harian ke kantor, ini enak banget. Untuk efisiensi penggunaan dayanya ya sama aja sebenarnya, nggak beda jauh juga. Mungkin kalau per 10 ampere itu per 10 ampere hour itu dia bisa sampai 40 km. Tinggal diatur aja kita mau maksimum powernya berapa. Kalau kita set 500 watt pasti dia lebih irit. Nah, modifikasi lainnya itu adalah tambahan baterai di belakang. Jadi di rak ini sebenarnya sama seperti sebelumnya, saya kasih jalur kabel jalur power eksternal yang masuk ke tas belakang. Nah, ini. Jadi saya tambah dua baterai. Satu baterainya itu 10 Ah. Jadi 48 volt 10 Ah ada dua. Jadi total baterai tambahannya itu 48 volt 20 Ah. Ini konektornya, dua baterai ke satu kabel. Jadi total kapasitas baterainya ini terpasang adalah 30 Ah. Ini baterai existingnya 10,4, baterai tambahannya 10 dan 10, totalnya 30 Ah. Nah, dengan baterai ini mungkin bisa lah di atas 100 km sekali cas. Ini kalau lihat nih, ini baru saya pakai ngantor kemarin itu, ya total perjalanan itu 40 kilo, itu masih sisa 59%. Ya, jadi harusnya bisa sampai 100 km. Nah, kalau mau lebih jauh lagi, bisa lagi nih cari baterai yang tinggal tambah aja baterai di belakang, cari tas yang lebih besar. Atau mungkin nanti cari tas yang bisa ngegantung di top tube-nya ini, kayak sepeda model yang gini nih. Ini kan tempat baterainya. Nah, itu bisa nambah lagi. Mungkin kalau tas baterai ini termasuk baterai yang saya pindah ke Land Classy bisa jadi 50 Ah tuh. 50 Ah berarti bisa sampai 160 km sekali cas. Oke deh, segitu aja. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik upgrade juga, coba aja cek ke e-bike Jakarta. Dia jual kitnya. Untuk pemasangan kitnya itu total itu 4,8 juta ya, termasuk kit dan ongkos pasang. Kalau baterainya ini beda sendiri. Beli lagi mungkin satu baterai 48 volt 10 Ah itu harganya kisaran 2 juta sampai 2,5 juta ya. Ya, jadi kisaran mungkin untuk upgrade ganti
ganti motor ini plus tambah baterai tambah 9-10 juta. Oke, itu aja update-nya. Mungkin ada yang tertarik, bisa tanya-tanya langsung. Terima kasih, selamat pagi, selamat sore, selamat malam.